Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 23AB dengan saya Siti Aisyah. Saya Maria Tulkitia. Saya Dendi Ariska. Saya Agustiawan. Kami di sini akan mempresentasikan teknik kehandalan yang diampu oleh Bu Eni Sulistiawati. Untuk yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Mesin winder merupakan mesin penting pada proses produksi. Terjadi 11 kali kerusakan selama April 2026 dengan total downtime mencapai 626 menit, di mana kerusakan menyebabkan penurunan produktivitas. Yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kehandalan mesin, vendor mengidentifikasi penyebab utama kerusakan, menentukan interval preventive maintenance yang optimal, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang layak diterapkan oleh perusahaan. Proyek diawali dengan pengumpulan data kerusakan dan downtime. Selanjutnya dilakukan analisis kehandalan menggunakan MTBF, MTTR, Reliability, Availability, Pareto, Fishbone, FMEA, RBD, dan RAM. Hasil analisis digunakan untuk menentukan jadwal preventive maintenance serta mengevaluasi kelayakan ekonominya melalui LCC. Untuk yang pertama yaitu raw material. Bahan baku berupa serat atau fiber disiapkan sesuai spesifikasi produk yang akan diproduksi. Yang kedua, fiber preparation. Serat diproses dan dicampur agar memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, web forming. Serat dibentuk menjadi lembaran atau web menggunakan mesin pembentuk non-woven. Yang keempat, bonding proses. Lembaran serat direkatkan menggunakan proses tertentu sehingga memiliki kekuatan yang sesuai dengan spesifikasi produk. Yang kelima, drying proses. Produk dikeringkan untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan stabilitas produk. Yang keenam, winding proses. Produk digulung menggunakan mesin winder menjadi bentuk roll sesuai ukuran dan spesifikasi yang ditentukan. Yang ketujuh, inspection. Produk hasil winding diperiksa untuk memastikan kualitas ukuran dan kesesuaian spesifikasi. Yang kedelapan, packaging. Produk yang telah lolos inspeksi dikemas sesuai standar perusahaan. Yang kesembilan, finish good. Produk siap disimpan di gudang atau dikirim kepada pelanggan. Kemudian data kerusakan, terdapat 10 kerusakan. Yang pertama yaitu winder tiba-tiba stop. Yang kedua, turret tidak berputar. Yang ketiga, sheet mengulang di drum dryer. Yang keempat, winder tiba-tiba off. Yang kelima, steel core tidak berputar. Yang keenam, posisi winding error. Yang ketujuh, winder tiba-tiba off. Yang kedelapan, template sobek. Yang kesembilan, winder tiba-tiba stop. Yang kesepuluh, turret tidak berputar. Hasil perhitungan yaitu jumlah kerusakan ada 11 kali, total downtime-nya ada 626 menit, failure rate-nya yaitu 0,000254, MTBF-nya 65,45 jam, MTTR-nya 56,91 menit, Availability 98,57%, Reliability 46,7%. Distribusi kehandalan. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi eksponensial dengan dasar pemilihan failure rate konstan. Pola kerusakan relatif stabil, mesin berada pada fase useful life, hasil lambda sama dengan 0,000254 kegagalan per menit. MTBF-nya sama dengan 65,45 jam. Kerusakan bersifat acak, preventive maintenance-nya lebih efektif dibanding corrective maintenance-nya. Dan ini untuk kurva reliability distribusi eksponensialnya. Selanjutnya yaitu Pareto dan Fishbone. Jenis kerusakan yaitu winder tiba-tiba off atau stop, frekuensi 4, persentasenya 36,36%, kumulatifnya 36,36%. Yang kedua, jenis kerusakannya yaitu turret tidak berputar, frekuensinya 2, persentasenya 18,18%, kumulatifnya yaitu 54,54%. Untuk yang selanjutnya, sheet menggulung yaitu frekuensinya 2, persentasenya 18,18%, kumulatifnya yaitu 72,72%. Untuk yang keempat yaitu steel core tidak berputar, frekuensinya 1, persentase 9,09, kumulatifnya 81,81%. Yang kelima, posisi winding error, frekuensinya 1,
persentase 9,09%, kumulatif persennya yaitu 90,90%. Yang keenam yaitu tape plate sobek, frekuensinya 1, persentase persennya 9,09%, kumulatif persennya yaitu 100%. Untuk Paretonya persentase yang paling tinggi yaitu ada di nomor pertama, yaitu winder tiba-tiba off atau stop. Di bawahnya ini gambar dari diagram Paretonya. Untuk diagram Paretonya yang memiliki diagram batang paling tinggi yaitu nomor 1 karena frekuensinya 4 dan persentasenya 36,36%. Kemudian diagram Fishbone, yaitu ada sebab dan akibat. Di diagram Fishbone ini yaitu ada metode, material, mesin, man, dan environment. Mesin Wender sering mengalami kerusakan ini disebabkan karena yaitu metodenya preventive maintenance belum optimal. Selanjutnya ada settingan mesin tidak standar. Yang selanjutnya pemeriksaan tidak rutin. Untuk materialnya yaitu ada kualitas komponen menurun, steel core tidak sempurna, pelumas kurang sesuai. Untuk mesinnya yaitu bearing aus, sensor sering bermasalah, turret kotor, motor drift panas. Untuk mainnya yaitu operator kurang cermat. Kemudian ada tidak mengikuti SOP. Untuk environmentnya yaitu suhu ruang produksi tinggi, debu menumpuk, penerangan kurang. Selanjutnya failure mode and effect analysis atau FMEA. Failure modenya yang kita dapatkan dari permasalahan di Wender yaitu Wender tiba-tiba off, kegagalan produksi berhenti. Penyebabnya yaitu sensor error, listrik tidak stabil. Dan di sampingnya itu ada nilai dari severity, occurrence, detection, dan hasilnya yaitu RPN. Untuk failure mode Wender tiba-tiba off, severity-nya 8, occurrence-nya 7, detection-nya 5. Itu dikali semua hasilnya RPN-nya 280. Kemudian ada turret tidak berputar, efek kegagalannya roll tidak terbentuk, penyebab bearing aus. Untuk severity-nya yaitu 7, occurrence-nya 6, detection-nya 5. Jadi nilai RPN-nya yaitu 210. Selanjutnya seat menggulung. Efek kegagalan, produk cacat, penyebabnya tension tidak stabil. Untuk nilai severity-nya yaitu 8, occurrence-nya 6, detection-nya 4. Jadi total nilai RPN-nya yaitu 192. Kemudian ada steel core tidak berputar. Efek kegagalan yaitu proses winding gagal. Penyebab keausan cak yaitu severity-nya 7, occurrence-nya 4, detection-nya 5 dan mendapatkan nilai RPN yaitu 140. Ada posisi winding error juga yaitu disebabkan efek kegagalannya roll tidak sesuai standar. Penyebabnya sensor posisi bermasalah. Nilai severity-nya 6, occurrence-nya 4, detection-nya 4. Jadi nilai total RPN-nya yaitu 96. Kemudian ada tape plate sobek. Efek kegagalan, gangguan produksi, penyebabnya material aus. Nilai severity-nya yaitu 5, occurrence-nya 3, detection-nya 3. Jadi total nilai RPN-nya 45%. Dari permasalahan failure modenya untuk nilai severity, occurrence, dan detection ini saya dapatkan dengan menganalisa bersama pembimbing maintenance saya. Jadi untuk selanjutnya ada reliability block diagram, di mana ini itu termasuk sistem seri. Ada power supply, terus motor drive, turret, terus sensor position, steel core system, dan unit winding. Nah, di sini itu mesin winder termasuk sistem seri. Jadi, apabila satu komponen mengalami kerusakan, maka seluruh sistem produksi ini dapat berhenti. Lalu untuk selanjutnya ada reliability, availability, maintainability.
Nah, di sini reliability-nya itu 46,7%, lalu availability-nya 98,57%, dan maintainability-nya itu 56,91 menit. Nah, di sini itu untuk reliability-nya itu masih perlu ditingkatkan. Lalu untuk availability-nya ini sudah sangat baik. Lalu untuk maintainability-nya ini proses perbaikan relatif cepat. Jadi hasil RAM ini menunjukkan bahwa availability mesin ini sudah sangat baik, sebesar 95,7%, dan maintainability 56,91 menit. Jadi ini menandakan proses perbaikan berjalan efektif. Namun reliability-nya ini masih sebesar 46,7%, sehingga diperlukan program preventive maintenance untuk meningkatkan MTBF dan menurunkan frekuensi kerusakan. Lalu ada penentuan preventive maintenance. Jadi di sini itu penentuan jadwal preventive maintenance dilakukan berdasarkan nilai MTBF yang diperoleh. Jadi MTBF-nya itu sudah dihitung dan dihasilkan 65,45 jam. Jadi dalam praktik pemeliharaan ini interval PM umumnya ditetapkan sebesar 70-80%. Jadi pada proyek ini itu digunakan 75% dari MTBF-nya sebagai dasar penentuan interval perawatan. Jadi tinggal dikalikan 75% dikali 65,45 jam. Hasilnya 49,08 jam. Jadi dengan demikian PM-nya itu disarankan dilakukan setiap 49,08 jam operasi untuk mencegah terjadinya kerusakan sebelum mencapai rata-rata waktu kegagalan. Dan selanjutnya usulan perbaikan. 1. Melaksanakan preventive maintenance setiap 49 jam operasi. 2. Melakukan inspeksi harian pada sensor, turret, dan sistem kontrol. 3. Menyediakan spare part kritis seperti bearing dan sensor. 4. Melakukan pelatihan operator terkait gejala awal kerusakan mesin. 5. Membuat pencatatan histori kerusakan yang lebih terstruktur. 6. Melakukan evaluasi MTBF dan MTTR secara berkala. Di sini ada program perbaikan, target, PIC, waktu pelaksanaan. Di sini program perbaikan ada PM Winner, yaitu targetnya menurunkan downtime 20%, PIC-nya tim maintenance. Waktu pelaksanaannya 3 bulan. Dan untuk program perbaikan inspeksi sensor harian, targetnya menurunkan kerusakan sensor 30%, PIC-nya operator produksi, waktunya harian. Program perbaikan penggantian bearing berkala, targetnya menurunkan kerusakan turret 25%, PIC-nya maintenance, waktu pelaksanaan 2 bulan. Program perbaikan yaitu ada pelatihan operator, targetnya menurunkan human error 15%, PIC-nya supervisor produksi, waktu pelaksanaannya 1 bulan. Program perbaikan monitoring MTBF dan MTTR, targetnya meningkatkan MTBF menjadi 80 jam, PIC-nya engineer, waktu pelaksanaan bulanan. Dan life cycle cost atau LCC, yaitu ada komponen dan estimasi biaya. Di sini komponen bearing yaitu estimasi biayanya 500.000, sensor position 1 juta, material pendukung 250.000, tenaga kerja maintenance 300.000, totalnya 2.050.000. Di sini ada komponen penggantian komponen rusak, estimasi biayanya 2.500.000, kerugian downtime produksinya 1.500.000, lembur tenaga maintenance-nya yaitu 500, totalnya 4.500.000. Di sini untuk estimasi biaya ini didasarkan pada harga pasar setiap komponen, karena untuk harga aslinya dirahasiakan oleh pihak perusahaan. Jenis pemeliharaan dan total biayanya PM 2.050.000, corrective maintenance-nya
4.500.000, potensi penghematannya 2.450.000. Selanjutnya, rencana perbaikan menggunakan PDCA. Yang pertama yaitu plan menurunkan frekuensi kerusakan winder off atau stop sebesar 20% dalam 3 bulan melalui peningkatan preventive maintenance. Yang kedua, melakukan preventive maintenance setiap 49 jam operasi, inspeksi sensor harian dan pelatihan operator. Yang ketiga yaitu cek, memantau jumlah kerusakan, downtime, MTBF dan MTTR setiap bulan. Yang terakhir, yaitu menetapkan prosedur yang terbukti efektif sebagai standar maintenance perusahaan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu keberlanjutan dan nilai lokal. Efisiensi energi, ada pengurangan downtime 125,2 menit per bulan. Penghematan energinya yaitu 31,3 kWh per bulan. Ekonomi sirkulernya yaitu ada umur bearing lebih panjang, umur sensor lebih panjang, pengurangan limbah komponen. Dan nilai lokalnya yaitu kompetensi operator meningkat, budaya kerja preventif meningkat. Dan dampaknya pada implementasinya yaitu parameter downtime kondisi saat ini 626 menit per bulan. Target setelah implementasi yaitu 501 menit per bulan. Untuk MTBF kondisi saat ini 65,45 jam. Target setelah implementasi yaitu 80 jam. Nilai MTTR-nya kondisi saat ini 56,91 menit. Target setelah implementasi yaitu 50 menit. Reliability-nya 46,7%. Target setelah implementasi yaitu 60%. Dan nilai availability-nya yaitu kondisi saat ini 98,57%, target setelah implementasinya yaitu 99,00%. Yang terakhir untuk kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis kehandalan mesin winder di PT XYZ ini diperoleh nilai failure rate sebesar 0,000254 kegagalan per menit, MTBF 65,45 jam, MTTR 56,91 menit, availability 98,57% dan reliability 46,7%. Analisis Pareto, Fishbone, dan FMEA menunjukkan bahwa kerusakan winder off atau stop merupakan penyebab utama downtime. Jadi yang paling tinggi itu winder off atau stop. Oleh karena itu, PM yang direkomendasikan ini dilakukan setiap 49 jam operasi. Nah, implementasi program tersebut diperkirakan mampu menurunkan downtime, meningkatkan keandalan mesin, serta memberikan penghematan biaya pemeliharaan sebesar 2.450.000 dibandingkan dengan corrective maintenance. Ini untuk referensinya. Nah, jadi itu saja penjelasan dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.